Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perilaku Konsumen, yang beranggotakan Muhammad Fadli Ahmad sebagai moderator, Ulfa Musdalifah sebagai pemateri pertama, Aldayanti Pasau sebagai pemateri kedua, Jusmin Rahim sebagai pemateri ketiga. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ulfa Musdalifah MS. Akan membawakan materi pertama, yaitu perilaku konsumen. Mempelajari bagaimana individu maupun kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk yang sudah dibeli atau digunakan. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu, juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk, di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, di mana melibatkan pemakaian produk. Konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan di balik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Contoh pentingnya perilaku konsumen untuk sales. Penting bagi sales atau penjual untuk mempelajari perilaku konsumen. Penting juga bagi mereka untuk mengetahui konsumen sebagai individu atau kelompok yang memilih, membeli, atau memakai produk dan layanan. Juga bagaimana mereka berbagai pengalaman mereka untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Hal ini membantu sales untuk menyelidiki dan memahami cara konsumen berperilaku, sehingga mereka dapat memposisikan produk mereka ke sekelompok orang tertentu atau individu yang ditargetkan. Jadi, siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis dapat lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Di saat semua dituntut untuk serba cepat, bisnis Anda pun harus beradaptasi dengan itu semua, termasuk pencatatan keuangan. Selanjutnya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang perlu mendesak untuk dipenuhi, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang perlu tapi tidak mendesak untuk dipenuhi. Perbedaannya yaitu keinginan itu tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, dan bisa digantikan. Sedangkan kebutuhan yaitu harus dibeli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, penting dan darurat. Selanjutnya saya serahkan ke teman Baik, saya. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan melanjutkan materi dari saudari Ulfa Musdalifah tentang macam-macam perilaku konsumen. Rasional, yang pertama produk yang dimiliki, yang kedua produk sesuai kualitasnya, yang ketiga produk yang sangat dibutuhkan, dan yang keempat produk yang memberikan kegunaan optimal. Irasional, yang pertama tertarik pada merek, potongan produk, iklan produk, bonus pembelian, demonstration effect. Perilaku konsumen yang rasional, yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Nah, sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming, diskon, atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan.
Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Nah, perilaku konsumen yang irasional, backward effect, mode atau ikut-ikutan dan ikut arus. Yang kedua, snap effect, gengsi, Veblen effect, pamer. Ciri-ciri perilaku konsumen irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang merek atau branded yang sudah dikenal luas. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi atau prestasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jusmin Rahim. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmin Rahim, NIM 60701211085. Baik, di sini saya akan membacakan materi, yaitu materi ketiga. Faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran atau yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur atau kebudayaan adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Anak memperoleh serangkaian nilai atau values, persepsi, preferensi, dan perilaku melalui keluarganya dan institusi utama lainnya. Subkultur. Setiap kultur terdiri dari subkultur yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi para anggotanya. Kelas sosial. Sebenarnya semua masyarakat manusia menunjukkan stratifikasi sosial. Stratifikasi kadang-kadang berupa sistem kasta seperti di masyarakat India tradisional. Faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dalam konsumen, yaitu kelompok acuan. Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tatap muka atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling berpengaruh. Kita bisa membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi, family of orientation, terdiri dari orang tua seseorang. Peran dan status. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contoh, direktur akan memakai pakaian yang mahal dan mengendarai mobil Mercedes-Benz. Faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Usia dan tahap siklus hidup. Orang pembeli akan barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. Pembelian dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasar perlu memperhatikan perubahan minat pembelian yang berhubungan dengan daur siklus hidup manusia. Pekerjaan.
Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan demikian, pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan seseorang, minatnya akan produk atau jasa yang akan dibelinya. Kondisi ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Kondisi ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan atau tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola waktunya. Gaya hidup. Orang-orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan minat pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat akan dapat membantu. Faktor psikologis. Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau karning, serta keyakinan dan sikap. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Sebagai kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis berkaitan dengan tensi, ketegangan seperti lapar, haus, tidak senang. Persepsi. Seorang yang termotivasi akan siap bertindak. Bagaimana yang termotivasi tersebut akan benar-benar bertindak dipengaruhi persepsinya mengenai situasi tertentu. Pengetahuan. Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menggambarkan perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari. Keyakinan dan sikap. Melalui bertindak dan belajar, orang-orang memperoleh keyakinan dan sikap. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.